Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Thank you so much buat kalian yang udah gabung di live session atau live streaming pada tadi malam. It was a fun live streaming dan seperti yang saya sampaikan, if you guys help me achieve 1,000 likes button, mungkin kalau nggak di live streaming itu, katakanlah di video ini kita akan do another live streaming for this week, maybe around hari Sabtu atau Minggu. But help me with the likes button dulu ya. Jadi kalau udah 1,000 baru kita gas teman-teman sekalian. Tapi mungkin nggak ngebedah altcoins, lebih ke ngebahas tentang market dan kira-kira ekspektasi apa yang kita bisa lihat ya untuk pergerakan market di akhir bulan Mei ini dan mendekati bulan Juni. Plus what's gonna be ya di bulan Juni bakal closing dalam keadaan bullish or bearish or whatever teman-teman sekalian. But anyway, sell on May and go away tidak berlaku. Kalau misalkan masih ada yang bertanya soal hal itu, kita udah pernah ada pembahasan juga dimana sebenarnya kalau kita ngelihat sell on May and go away, salah satu alasannya kenapa tidak bisa terrealisasi adalah karena kuartal pertama di tahun ini itu tendensinya lebih ke negatif ya. Jadi vibes-nya atau sentimennya itu lebih ke negatif dan akhirnya ya siapa yang mau jualan gitu kan, mereka nggak ada keuntungan. So if you take a look on S&P 500 pun sebetulnya tadi pagi atau tadi malam ya tepatnya itu mengalami rejection yang sangat agresif guys, drop by minus 1.7%. Dan ini sebenarnya lumayan concerning gitu, mengingat situasi kita kalau lihat di time frame perspektif besar ya, ini bisa nge-lead ke arah lower high teman-teman sekalian. Dan di sisi lain Bitcoin itu menciptakan higher high, or we can say that we have new all time high. Jadi kalau kondisinya begini gimana Vin? Ya kan? Apakah kita akan melihat Bitcoin segera berakhir dan mungkin ini adalah penghiburan terakhir sebelum kita memasuki bear market? Pasti ada banyak orang yang memberikan argumentasi seperti itu. Namun kalau buat saya pribadi, mungkin saya rasa kurang tepat ya kalau kita berspekulasi guys. Apalagi kalau kalian lihat dari perspektif S&P 500, technically dia udah created yang namanya new higher high. Oke, jadi kalau misalnya kita concerning bahwa ini bakal bearish nih, bakal selesai gitu. Look at that ya teman-teman. We finally have a higher high. Oke, katakanlah ini higher high bukan berarti dia akan langsung naik lagi gitu. Tetap ada kondisi di mana dia bisa membentuk yang namanya lower high. Betul teman-teman sekalian. Tapi coba perhatikan kondisi pada S&P 500 seperti itu udah bukan sekali dua kali ya. Ini terjadi guys tuh. Oke, kalau kalian perhatikan udah pernah terjadi satu kali during kuartal 3 di 2024. Ada higher high, pullback, everything looks okay karena dia testing cuma previous SNR and then dia rebound lagi. S&P 500 termasuk salah satu yang cukup sering terjadi kondisi seperti itu ya. Jadi kalau kalian perhatikan lagi ada beberapa kondisi di mana ketika higher high terbentuk valid, nah berikutnya dia ada koreksi dulu guys ya. Tapi bukan berarti seluruhnya seperti itu. Kadang ada juga kondisinya kayak gini. Ini higher high Vin ya, tapi dia turun gitu. Apa yang menyebabkan situasi itu terjadi? Nah teman-teman, kalau yang cukup memahami atau mengerti tentang kondisi makroekonomi, harusnya Anda paham ya, ada perbedaan antara 2022 dengan 2025. 2025 ini sebabnya market turun itu diakibatkan oleh tarif. Dan kondisi tarif itu saya pikir adalah sifat temporary ya, karena kita udah pernah ada pembahasan juga berbicara soal bagaimana Trump kelihatannya akan menggunakan tarif ini sebagai alat atau tools aja. Karena saya meyakini Trump itu kan adalah pebisnis ya. Kita tahu bahwa dia nggak mungkin berpikiran se-ekstrim itu dan membuat kondisi ekonomi itu balik kayak Great Depression pada tahun 1930. Walaupun demikian, pada 1930 itu diakibatkan oleh tarif yang menyebabkan akhirnya seluruh keadaan ekonomi itu lumpuh ya. Nggak lumpuh banget sih, tapi kan gimana ya teman-teman ya, kita harus mengerti lah ada perbedaan situasi antara 1930 dengan 2025. Saat ini udah era teknologi, 1930 ya semuanya farming gitu loh. Artinya perkebunan, peternakan, sehingga pada kala itu ekspor impor itu menjadi jantung perekonomian paling signifikan. Kalau saat ini kita ngomongin teknologi, internet ya, perkembangan ya modernisasi dan lain sebagainya, udah bukan cuma soal ternak dan pertanian lagi gitu kan. Tapi kita berbicara saat ini
pun ada beberapa bisnis atau ya penggerak ekonomi dari sisi teknologi, dan itu sangat krusial. I guess dengan kondisi sekarang, walaupun ya kita bisa katakan peternakan, pertanian ataupun energi itu kan berarti berhubungan dengan ekspor impor juga ya, dari Kanada aja kan kita ngomongin energi nih, oil dan lain sebagainya. Tetap signifikan, akan tetapi Trump seperti yang saya katakan dia kan pebisnis ya, bukan berarti orang yang mungkin secara ekstrim pengen ngebuat ekonomi itu jadi berantakan morat-marit gitu. Saya pikir itu berbeda situasinya. Jadi apa yang ngedorong S&P 500 turun adalah kekhawatiran akan hal itu. Kemudian yang kedua adalah ketidakpastian. Ya, kita ada pembahasan di sini. Ya, saya katakan seperti ini guys. Dua tipe orang melihat ini. Ya, ini saya kasih penjelasan panjang banget. Efek domino tarif Trump, bla 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 bla. Terus gimana market? Biasanya mau conclusion, ketidakpastian akan membuat ini, lalu atas diskon yang mereka hunting selama ini pada akhirnya akan jadi kesempatan mereka beli di range harga yang lebih murah. Atau secara sederhana, mereka nunggu Black Swan event sehingga orang-orang bisa belanja di harga diskon karena pada akhirnya mereka paham kalau fiat value-nya akan turun. Aset yang terbukti sebagai store of value adalah pilihan terbaik, dan kita berbicara ini store of value berarti salah satunya adalah Bitcoin, kemudian S&P 500 pun sebenarnya termasuk bukan store of value ya, tapi kita bilang ini secara aset dia cenderung nanjak guys, di compare dengan mereka pegang fiat. Obviously saya akan lebih pilih pegang S&P 500. Ya kan, itu indeks sahamnya. Nah, kemudian ya saya sampaikan dua tipe orang melihat ini gitu, sebagai peluang atau sebagai kekhawatiran, ya toh. Tapi akhirnya disalah artikan ya kan. Kalau nggak ada kesimpulan ngapain ya lah gitu ya. Nah akhirnya gini guys ya, kalau kondisinya nih, ini Randy ada satu orang nge-post ya, si miskin akan melepas asetnya di harga rendah untuk dibeli oleh si kaya. That's right. Ya, that's 100% correct gitu loh. Jadi kalau kita ngeliat situasinya, sekali lagi secara sentimen memang dibuat negatif, tapi kekhawatiran market atas keyakinan bahwa Trump akan membuat ekonomi dunia akan hancur, itu sebenarnya saya pikir adalah sesuatu yang cukup menjadi highlight untuk kekacauan kondisi financial market, at least during the kuartal 1. Ya, jadi begitu Trump terpilih, unexpectedly Februari dia ngeluarin sebuah kebijakan yang ekstrim. Kebijakan itu akhirnya disalahartikan mungkin oleh berbagai negara sehingga mereka bermain lebih defensif dan berpikir bahwa wah ini sudah selesai nih ya eranya multilateral teman-teman ya. Artinya kita berdagang, saya lupa bahasanya apa ya, tapi intinya saat ini kita defensif gitu. Udah kita nggak ngomongin ekspor import dulu deh, tapi kita ngomong kuatin dulu nih negaranya kita dulu, baru kemudian kita negosiasi sama Trump. Ya ibaratnya kayak begitu. Tapi ya saya sudah sampaikan juga memang buat yang negara-negara lemah kemungkinan besarnya akan lebih gampang untuk terpengaruh dan lebih gampang untuk mengalah. Akhirnya ya udah kita kurangin tarif kita, atau kita tidak berlakukan lagi tax import dan lain sebagainya. Jadi berharapnya adalah US juga berlakukan hal yang sama untuk negara tersebut. Beberapa negara akhirnya deal, yang saya tahu yang pertama adalah UK, kemarin kita udah lihat teman-teman, dan sekarang yang udah paling ke highlight itu kan adalah US dan China ya. Setelah terakhir pertemuan di Geneva atau Swiss, kelihatannya akan segera finish nih. Urusannya ini akan segera selesai, dan pada saat sudah selesai itu, ini yang menjadi trigger market untuk recovery. Tapi kalau kita lihat S&P 500, Vin, kenapa Bitcoin udah new all time high, S&P 500 itu masih belum new all time high? Ada beberapa alasan teman-teman. Salah satunya adalah S&P 500 hanya recovery atas reaksinya terhadap tarif dalam pergerakan di bulan Februari-Maret gitu. Jadi kalau kita lihat Februari-Maret, S&P 500 mengalami koreksi yang sangat signifikan, tapi semua diakibatkan oleh tarif. Jadi begitu keadaan tarif sudah memudar, maka market akan kembali fokus terhadap yang namanya suku bunga atau Federal Reserve ya. Jadi persentase ini yang saya maksudkan adalah suku bunga teman-teman sekalian. Dan jadi kalau seandainya secara makro di sini kita ngelihat bahwa suku bunga Fed masih belum ada titik terang apakah Fed akan melakukan rate cut pada bulan Juni nanti setelah kemarin kita ngelihat data GDP-nya negatif, kemudian juga PCE-nya sebenarnya udah dekat dengan target, CPI-nya juga udah dekat dengan target. Tapi apa yang membuat the Fed masih belum berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk rate cut?
Nah, itu yang menjadi concern bagi US equities, I guess ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan kita melihat bahwa Fed di sini belum memberikan clarity atau kejelasan soal itu, akan sulit untuk market US equities itu kembali mengalami new all time high ya. Dan ini otomatis akan membuat para pelaku pasar di kripto lebih concerning gitu kan, kayak ini bisa nggak ya, naik lagi nggak ya, ini begini nggak ya gitu. Jadi tetap kekhawatiran itu akan ada dan akan membuat market berpikir sebelum akhirnya make a decision dan FOMO beli di atas. Oke, ingat teman-teman, Bitcoin waktu created new all time high ini harus ada orang yang FOMO untuk dorong dia naik lebih tinggi lagi. Kalau nggak ada itu menjadi permasalahan nantinya, karena whales akan ngelihat ini sebagai kondisi yang sudah exhausted artinya udah mulai kecapean gitu ya, udah nggak ada bensin lagi, naiknya udah mulai poco-poco, kita harus jual sekarang gitu, ibarat kita harus take profit nih sekarang. Pasti ada consideration seperti itu, dan cara bermain market ya memang seperti itu. Artinya walaupun secara trajectory jangka panjang, katakanlah teman-teman melihat Bitcoin itu bisa mencapai range misalnya 200.000 atau 250.000 gitu ya, tetap aja di tengah-tengah pasti ada volatilitas kan. Volatilitas itu yang membuat para whales ini bisa nge-shake out para retail gitu. Jadi along the process, retail akan buang barang, retail akan lepas barang. Dan lepas barangnya ini larinya kemana? Kesini lagi teman-teman sekalian. Sekarang terkesannya nih institusi klien institusi atau whales yang taruh aset mereka lewat ETF spot, memang kesannya kok kayak FOMO banget ya, kok mereka belinya banyak-banyak sekali gitu kan. Iya, mereka juga retail guys. Pada satu titik mereka juga akan berhenti membeli dan akhirnya hal tersebut akan membuat Bitcoin kekurangan demand. Dan pada saat kekurangan demand terjadi, koreksi terjadi. Nah, koreksi terjadi, dikasih diskon. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan demand kembali. Jadi, ada diskon nih, ya kan? Ada kode promonya nih, ya, kode promo Bitcoin 100 misalkan, ya kan? Nah, ntar kode promo dimasukin, Bitcoinnya koreksi gitu kan. Balik ke 100.000 misalnya. Nah, saat 100.000, orang lebih FOMO lagi, lebih agresif lagi. Karena mereka ngelihat kemarin, itu sempat 115.000. Misalnya gitu. Ya, ini turun 15% ini, atau nggak 15% ya, 14%-an, 13%-an lebih kurangnya. It's a good area to buy gitu, baru kemudian mereka bisa belanja lagi. Ya, itu satu pertimbangan yang teman-teman harus lihat juga. And anyway guys, dengan kondisi per closing tadi pagi, atau lebih tepatnya tadi malam, ya kita udah ngelihat kemarin waktu pembahasan ya saya lakukan lewat live streaming, saya udah kasih penjelasan ke teman-teman bahwa secara closing daily, everything looks good. Ada liquidity sweep, price closing di atas, kemudian juga testing terhadap SNR-nya, closing lagi tetap dalam keadaan bullish, di hari Rabu juga closing dalam keadaan bullish. Lalu seperti biasa ketika all time high tercapai yang baru selalu ada drama. Dramanya terjadi, waktunya singkat, but then it's the opportunity buat mereka yang bisa lihat itu secara objektif, apakah ini good area to use ini sebagai kesempatan ya untuk mereka buy, long, atau manfaatkan gitu pada saat proses retracement itu berlangsung. So ya, teman-teman tahu tadi malam saya menjelaskan ya bahwa previously saya sempat ada satu setup I guess yang di Bitcoin ya, sayang sekali nggak sesuai ekspektasi saya, but itu semua terbayarkan teman-teman. Begitu tadi pagi kita lihat prosesnya, harga turun ya. Ini begitu dia all time high as usual, biasanya ada yang profit taking ya kan. Saya sampaikan di sini sama kok teman-teman sekalian ya. Masuk di jam yang manipulatif, sekarang Bitcoin very good opportunity untuk lihat kondisinya saat ini pullback. Jika sudah new OTH, saya nggak akan maksa untuk sudah, we just follow the bias and utilize the alts and bla 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 bla. Kemudian price drop ya. Baru aja dapat siraman order dari atas, saya nggak mau gegabah, better chill down dulu, and let's take a look dulu apa opportunity bisa dimanfaatkan. Setelah lewat 1 jam lebih kurang, saya lihat, Bitcoin react loh dari POI yang kita marked up. Jadi saya udah nandain area itu, bahwa saya lihat ini supposed to be a good range untuk dia start rebound. I guess range ini pun juga terbentuk pada saat kita lagi live streaming ya, karena setelahnya saya langsung posting lagi di SAG juga. What happened next adalah price rebound, ada reaction, saya belum entered, but then kita ngelihat ini as a good opportunity untuk enter. So saya decide untuk enter, adjusting my entry point a bit,
and then performance-nya lumayan bagus. Nah ini kita memanfaatkan ya, dalam artian ya kita objektif gitu teman-teman. Jadi kita tidak berspekulasi, kita hanya follow the structure dan bla 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 gitu. I think most of the time you guys already understand ya, karena saya udah sering mention soal hal itu. Dan pada case ini Bitcoin sekarang sudah menciptakan new all time high lagi, dia udah tembus sampai 111.000. Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Tetap follow the structure guys. Kalau kalian ngerasa Bitcoinnya udah ketinggalan, ada alternatif yang lain yang bisa kalian manfaatkan. You can utilize the other asset untuk kalian start looking for buying opportunity, long opportunity. Yang penting teman-teman use stop loss. Karena kondisi saat ini guys ya, kondisi saat ini banget. Bitcoin udah ciptakan new all time high. Daily-nya, weekly-nya, ini kalian perhatikan. Ini tuh satu move. Kita udah expecting adanya retracement, but there's no retracement at all sampai dengan hari ini. Oke, ini adalah suatu hal yang luar biasa gitu ya. Di tengah kondisi badai yang berlangsung, S&P 500 pun kemarin terkoreksi, Bitcoin nyatanya tetap menciptakan all time high. Artinya, teman-teman sekalian, at some point kita boleh expecting bisa terjadi retracement. Sehingga kalau saya mau belanja untuk investment, saya akan nunggu kondisi itu terjadi. Tapi untuk pemanfaatan trading, ketika kita berencana untuk melakukan transaksi, bukan berarti karena kita expecting ada retracement, saya spekulasi nge-short. Oke? Ini hal yang menurut saya harus bisa dibedakan sama teman-teman viewers, teman-teman trader gitu ya. Jadi, ada investor, obviously tunggu diskon baru belanja. Makanya ketika ada diskon, ya kita belanja gitu kan. Kalau ada diskon ya kita belanja. Kenapa pada saat ada diskon teman-teman malah khawatir untuk belanja? Nah itu kan yang sebenarnya kadang-kadang jadi pertanyaan besar juga bagi saya ya. Kenapa orang lebih suka belanja pada saat marketnya itu menghijau bukan saat memerah gitu. Nyatanya kalau kita bisa utilize itu, teman-teman bakal dapat good entry point gitu loh. Saya dapat good entry point pada Bitcoin di kisaran harga 78.000. Ya, I don't know ya, which one yang saya terakhir ada post ya teman-teman sekalian. Just want to make sure ini dia. Tuh, kalian lihat ya, ini time frame daily. I did bought Bitcoin pada saat dia testing ke 78.000. I sold 30% of Bitcoin ya dan bla 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 bla. And then start buying back tuh di 78.000 guys. Ini 30 menit time frame-nya biar kalian bisa lihat lebih jelas gitu. So kita manfaatkan saat ada waktunya harga itu kasih kita diskon. So kita belanja di situ. Bukan saat sekarang udah tinggi. Nah sekarang udah tinggi, pin gue belum punya barang. Ya udah teman-teman, tradingin dulu aja. Anda punya capital, tradingin dulu pelan-pelan, build up capitalnya. Begitu capitalnya udah ada, udah siap nih, tunggu nanti marketnya merah. Ya, saat semua orang panik, saat semua orang berpikir this is the end, this is berakhir, saat ini bull cycle udah berakhir, bull market udah berakhir. Saya inget banget pada saat kemarin itu Februari, Ki Yong-ju aja merupakan CEO dari CryptoQuant, dia juga mengatakan bahwa ini sudah berakhir gitu. Dan dia bisa salah loh. Padahal dia itu Ki Yong-ju mana nih teman-teman? Kita lihat ya, nih. Padahal Ki Yong-ju itu adalah CEO dari sebuah perusahaan data on-chain gitu. Dia mengatakan tuh, 2 bulan lalu saya mengatakan bahwa bull cycle telah berakhir, tapi saya salah. Bitcoin selling pressure sudah mereda dan massive inflow kembali masuk melalui ETF. Dalam di masa lalu, Bitcoin market was pretty simple. The main players were old whales, miners, and new retail investors basically passing the bag to each other. When retail liquidity dried up and old whales start cashing out, it was relatively easy to predict the cycle peak. Kira-kira begitu guys. Ya, jadi ya saya pikir ya even Ki Yong-ju sendiri seorang pemilik dari sebuah perusahaan data on-chain aja bisa salah gitu ya. So I guess people ya jangan coba untuk predicting. I think it's much better untuk kita coba untuk mengutilize bagaimana struktur yang terbentuk di time frame tertentu itu menjadi sebuah acuan kita bahwa this is not the end, bahwa ini masih bisa ada potential untuk dia upside lagi dan lain sebagainya teman-teman sekalian. Jadi kalau saya ngelihatnya kondisi kayak sekarang ya buat saya it's a trading opportunity. Ya, ini for example
LQTY kita ada manfaatkan teman-teman sekalian. Per tadi pagi stop out di break even, tapi saya langsung entry lagi. Jadi begitu lihat, wah ini oke banget nih ya, dalam artian LQTY gitu kan, secara price action masih bagus gitu. So walaupun kembali ke kampung halaman, saya katakan ya, ini kembali ke kampung halaman, stop out di break even, tapi saya re-attempt. Sekali lagi saya coba re-entry pada LQTY, and then per tadi pagi, I guess masih bisa dikasih kesempatan untuk entry. Ini kalau teman-teman belum entry gitu kan. But then dia start going up and everything's looks good gitu. Jadi bias yang kalian lihat pada Bitcoin technically bisa dipakai untuk kalian manfaatkan di altcoins juga, sehingga kalian tahu kira-kira harus lakukan apa. Nah, cuman sedikit warning dari saya, kalau kita udah berbicara soal trading, teman-teman ingat dalam trading itu harus ada mitigasi resiko. Jadi perhatikan kalau misalkan resikonya teman-teman siap, baru kalian masuk. Kalau nggak siap, better skip. Oke, tunggu nanti bear market, baru kalian dikasih good discount, baru kalian belanja. Reminder dari saya cuma satu, Bitcoin udah created new all time high, gak perlu FOMO. As a trader, kalian cuma manfaatkan internal structure aja, kalian bisa make money, kalian bisa make profit juga. So, enjoy the process teman-teman. Oke, so again guys, if we can reach 1,000 likes button di video ini, kita bakal do another live streaming. Mungkin di situ bakal ada live session, diskusi, tanya jawab. Kalau teman-teman interested with maybe live screening, kita juga bisa live screening di situ buat kalian belajar juga how I operate my brain ya. Okay, so I think that's gonna be it for today. Thank you very much guys for watching. God bless to everyone and see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.